Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahab ila Allah al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut dari amal saleh daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka fa'aksiru fihinna, perbanyaklah di hari-hari tersebut, kata Nabi, minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan Allahu akbar, perbanyaklah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan afdal ayyamil arafah, salam hari arafah. Dan juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamil ashr, seutama-utama hari di dunia adalah 10 hari, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Luar biasa. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai mengatakan salat 2 rakaat yang kita lakukan di hari ini itu lebih afdal dari salat 2 rakaat 10 di bulan. Luar biasa. Mereka tahu ya, sehingga hari-hari itulah hari-hari saking banyak. Ada pun dalam Quran di awal 40 hari pertama di bulan Zulhijjah, 20 malam terakhir, maka disebut oleh Imam Taimiyah kalau siangnya maka balik pertama ada 20 hari pertama bulan Zulhijjah. Apun malamnya 10 malam terakhir, karena di situ ada lambat pada dengan 2 siang ini banyak amal soleh, karena itu amat sangat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian amal apa saja yang dan diberikan di hari yang pertama adalah memperbanyak puasa, perbanyak puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian istrinya Abi radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah kadu bi'an puasa ilahi. Dan kalau menikah yang Allah silahi banyak hari ini sebenarnya. Apa tidak jangan tinggal puasa awalnya. Puasa Ramadan. Tidak. Hari apa? Ayo. Ketika jawab. Pahalanya puasa 1 hari bisa menghapuskan dosa sanatain. Bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyam yaum Arafah." Puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah Ta'ala agar bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan lewatkan ya, terutama di puasa Arafahnya, jangan dilewatkan ya, dan rugi ya, karena amalannya cuma sehari tapi ya fadilah keutamaannya luar biasa. Kemudian yang berikutnya ya, amalan yang disyariatkan di hari-hari ini adalah ya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji. Kenapa? Karena ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini termasuk bulan-bulan haji. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Artinya boleh dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan-bulan haji. Jadi menunaikan haji, dan semoga yang berangkat haji dari kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita dijadikan haji mereka itu hajjan mabrura, haji yang mabrur yang balasannya adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis ya, wal hajjul mabrur, tidak ada balasan kecuali jannah, surga. Kemudian amalan yang berikutnya ya di hari-hari ini adalah memperbanyak takbir. Ya, memperbanyak takbir. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Yang sebelumnya Allah sebutkan dari ayat 27, wa asin fin nasi bil hajj ya'tika rijala wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amiq. Ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka banyak menyebut Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Perbanyak takbir ya, dan takbir itu kata para ulama ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin, takbir sampai selesai tanggal 13. Ada lagi takbir muqayyad, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Ada salat subuh itu dimulai.
Artinya perbanyak takbir. Bahkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar disebutkan oleh Imam Bukhari, di 10 hari pertama Zulhijjah itu keduanya datang ke tempat-tempat jualan, pasar ya. Kemudian keduanya takbir. Dan sehingga yang lain pun ikutan takbir. Jadi antum pulang dari MJ ini langsung apa? Takbir. Nah, takbir ya. Cuman kadang orang banyak mungkin nggak tahu, dikiranya takbiran itu kalau sudah malam Lebaran. Ya, kita pernah pasang status takbiran itu langsung ada yang tanya, Ustaz, emangnya udah Lebaran? Nah, ini karena nggak tahu, dikiranya ya takbir itu kalau Lebaran aja. Ya nggak tahu, nggak apa-apa, kita kasih tahu ini sunnah yang diperintahkan oleh Nabi tadi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyak gitu ya, karena itu adalah bentuk takbir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang berikutnya di hari-hari ini adalah taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Taubatan nasuha. Ini Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Dan taubat, kata Al-Imam An-Nawawi, ada 3 syaratnya. Yang pertama, segera meninggalkan dosa. Dan kita meninggalkan dosa di hari-hari yang mulia ini termasuk bentuk amal soleh. Makanya antum kurangi ya untuk melihat banyak medsos itu, kurangi. Karena dosa yang cepat kita lakukan itu biasanya melalui apa? Medsos, HP. Mungkin kalau antum HP-nya sekedar SMS sama WA nggak ada masalah, nggak terlalu ya. Tapi kalau sudah kemana-mana, ya antumnya nggak lihat tapi tahu-tahu lewat, nggak bisa dihindari, maka dikurangi. Karena itu bentuk ibadah. Ya, segera meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, adalah menyesal atas perbuatan dosa. Nah, itu taubat namanya. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat tidak kembali lagi pada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, itu disebut dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Ya, kalau masih Ustaz, ana dosanya tinggalkan setengah dulu enggak? Ini namanya belum bertaubat. Kalau taubat langsung dia tinggalkan. Nyesel, kemudian tekad kuat, ana enggak mau kembali lagi. Karena dosa itu biasanya memberikan apa? Dampak ya bagi orang itu sekian lama akan terbayang lagi. Kalau enggak punya tekad, jatuh lagi. Yang lihat kebetulan istri lagi ada, kebetulan suami lagi pergi, nyoba sedikit aja nggak tahu. Ini godaan apa? Maksiat yang mungkin dulu kita lakukan akhirnya terbayang lagi, syaitan. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, enggak, ini dosa, anak nggak mau lakukan lagi. Nah, itu baru. Ya, kenapa manusia itu kadang ya kondisi imannya lagi naik turun. Kalau lagi naik, masya Allah, digoda enggak mau. Tapi kalau lagi turun, bismillah, ya jangan bismillah ya, ngelakuin dosa bismillah. Lagi turun kadang. Ya, ini ya diantara amal yang ditekankan. Kemudian amalan berikutnya yang juga ditekankan di hari-hari ini adalah al-iksar minal a'malin salihah. Banyak beramal soleh. Salatnya antum perhatikan dengan baik yang wajib. Ya, usahakan datang tepat waktu. Kemudian ya salat sunnahnya, rawatib, jangan dilewat. Kemudian qiyam, salat malam, ya paling enggak witirnya jangan sampai dilewatkan. Ya, kemudian duha, antum rutinkan itu di hari-hari ini.
dan itu nggak lama. Setelah lewat udah waktu istimewanya lewat. Ya, kemudian sedekah. Nah, ini sedekah. Di hari-hari ini antum keluarkan 50.000, dengan hari-hari setelah ini beda nilai pahalanya. Ya, sedekah antum keluarkan. Ya, di hari-hari ini punya target setiap hari, bismillah kita keluarkan. Dan sedekah itu burhan, bukti kita ini lebih cinta harta apa cinta Allah Ta'ala. Dan sedekah yang kita keluarkan itu pertama, Pak, Bu, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan sedikit apapun Allah ganti. Kenapa? Karena kita kebanyakan kalau sedekah itu inginnya apa? Ganti. Ya Allah, sedekah 50.000, semoga siang dapat 1 juta. Nah, itu ya kebanyakan kita. Pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Ya, pasti diganti. Allah yang katakan. Doanya malaikat juga, Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak itu gantinya. Allah ganti. Ya, kemudian yang kedua, sedekah itu bisa apa? Bisa membuat hati kita lembut. Sedekah. Kemudian ya, efek baiknya dari sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Antum kalau lagi dikasih ujian sakit, pertama kali yang hendaknya antum minta kepada Allah doa, kemudian sedekah. Habis itu antum berobat. Cuman kita kadang kebalik. Pertama kemana dulu? Berobat dulu. Doa nanti saat kalau sudah mentok, jangan. Ya, sedekah kadang nanti jangan. Kita balik dulu, doa dulu. Kemudian kita apa? Naik tinggi derajatnya di surga, tilawatul Quran. Baca, tartilkan dan terus naik, ya. Kan akhir derajatmu di surga itu di akhir ayat yang kau hafalkan dan kau amalkan, yang kau baca. Ya, jadi perbanyak baca berapa juz ini? Allahu a'lam. Jadi yang satu dapat ini punya nyampe. Ada waktu tilawah baca siangnya ya. Pagi itu kalau kita sekarang waktu ngajar setengah fokus ya untuk setengah jam pagi, siang, sore, malam ini pasti tilawah ya. Kemudian dia amalan berikutnya yang dilakukan di hari-hari ini ya, yaitu udhiyah, kurban. Ya, berkurban ini adalah yang usahakan di zamannya ada waktu kurban waktu bin ahadihima ulam dikabul min akhar. Yang satunya diterima itu inna yaqballahu minal muttaqin. Yang diterima itu kurbannya dari Allah. Kemudian terus bisa Nabi Ibrahim. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan kepadanya inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'akal abtar. Ini satu apa jumlah ayatnya? Ya.
Di dalam Al-Quran ada 3 surat yang jumlahnya ayat. Apa aja? Nah, Al-Asr, Idza Ja, sama Kautsar. 3 ada surat. Yang paling penting Kautsar. Yang Allah mulai dengan firman-Nya inna a'tayna sesungguhnya kami memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Sebutkan ya surga apa? Sungai. Artinya Allah berikan kebaikan yang banyak. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan begitu banyak kan. Kemudian Allah Subhanahu dan puncaknya surga nanti. Maka oleh karena itu Allah perintahkan nabinya fasalli, maka salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat di sini kata para ulama salatul Id, Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah, berkurbanlah. Ya, kalimat an-nahr dalam bahasa Arab itu artinya bukan menyembelih. Tapi kalau antum buka di cara motong unta, ya, itu diapakan? Itu dinahr namanya, ininya lehernya. Nggak ada yang berani nyembelih apa? Unta. Antum boleh nanti nyoba ya. Bisa ditendang nanti. Maka dinahr ya, seperti itu. Wanhar dan Kenapa disebut dengan wanhar dengan unta? Karena unta itu manfaat dagingnya paling banyak. Wanhar, maka berkurbanlah. Itu perintah. Sehingga para ulama diantara mereka ada yang mengatakan hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ya. Dalilnya ayat tadi, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan harta, dia tidak berkurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Ini bagi pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu, memiliki kelapangan harta. Pendapat yang kedua, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i juga berpendapat sunnah muakkadah. Berdalil dengan hadis idza raaitum hilala Zulhijjati, apabila kalian sudah melihat awal hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiya, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban. Kalau ingin itu berarti enggak wajib, kata beliau. Ada yang enggak ingin. Maka janganlah di antara kalian ya'khud min alfari wa sya'ri. Enggak boleh motong kuku dan potong rambutnya, bagian berkurban. Artinya arada di situ menunjukkan tidak wajib, dan Abu Bakar dan Umar pun pernah tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib, tapi nggak layak bagi yang Allah berikan kelapangan harta, ada kemudian dia tidak mau berkurban. Ya, antum sekarang ya tiba-tiba dikasih uang 2,5 juta. Kira-kira untuk kurban apa enggak? Jawabnya lama antum. Antum dikasih uang 2,5 juta. Alhamdulillah ada yang transfer, atau ada yang tahu-tahu datang bawa amplop, ini Pak 2,5 juta. Buat kurban apa enggak? Hah? Nah, ini keras ya. Nah, bismillah. Ya. Kenapa? Karena
kurban yang kita ya keluarkan dan kita lakukan itu lillah untuk Allah Ta'ala, bukan untuk kita. Tapi umumnya kita kalau ada uang yang sifatnya tadi lapang, Allah lapangkan, biasanya lebih prioritas untuk beli keperluan pribadi kita. Aduh, ini menunjukkan kepedulian tinggi terhadap ibadah yang namanya ibadah udhiyah, kurban. Karena ini lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain mereka kurbannya untuk selain Allah Ta'ala, mereka keluarkan sampai puluhan juta, kenapa antum gak keluarkan untuk Allah? Yang motong kerbau itu untuk siapa? Nah, dia kurban itu, tapi untuk li ghairillah, untuk selain Allah Ta'ala. Boleh lagi untuk penunggu laut, ada lagi untuk penunggu padi, ya macam-macam. Ya untuk Ibu Sri katanya atau yang lain. Ya, tapi untuk lillah kadang ya masih perhitungan. Maka bagi yang memiliki kelapangan harta, jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Dan ketentuan kurban itu disebutkan oleh para ulama, ini singkat ya karena fikih kurban nanti tersendiri ya, bahwa kurban itu yang afdolnya pertama satu onta untuk satu orang satu onta. Kemudian ya yang berikutnya satu orang satu sapi. Kemudian yang ketiga satu orang satu kambing. Baru yang keempat itu yang berserikat tadi. Yang 7 orang satu sapi. Nah itu yang keempat. Nah, itu ya tingkatan yang paling afdal. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan karena manfaat dagingnya itu banyak. Manfaat dagingnya banyak. Ada lagi yang mengatakan enggak, sebagian mereka mengatakan yang paling afdol dagingnya. Yang paling enak dari 3 binatang kurban itu daging apa? Kambing. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah yang paling banyak manfaat dagingnya. Ya. Kemudian di antara amalan yang berikutnya di hari-hari ini juga salatul Id ya, salat Id dan juga mendengarkan khutbahnya. Ya, yang paling afdal tadi fi musalla, di tanah lapang ya, karena konteks hadisnya tadi fala yaqrabanna musallana, tanah lapang. Kecuali kondisi mungkin hujan ya atau apa namanya? Gerimis besar ya, kemudian becek, maka boleh juga di masjid. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk tetap bersemangat di setengah hari ke depan ya, setengah hari-hari ke depan, karena ini udah hari kelima. Masuk nanti tanggal 6 ya, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10. Maksimalkan ya sisa-sisa hari ini untuk beramal soleh dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menggapai begitu banyak limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas. Nah. Assalamualaikum. Warad ahad ya, dan salah satu di kalian iman itu tidak dibatasi di tempat ya, suasana beda dengan kita bayar atau al-haju ya, al-haju itu sembelihan bagi yang atau demi karena bayar denda ya, karena dimenangkan wajib haji. Nah, bisa ya. Adapun apa namanya ukuran, maka lebih utama di dia sendiri, karena sebenarnya juga menyembelih dengan dia ya, Nabi itu menyembelih dengan ya dengan tangannya sendiri, sisanya dikasihkan ke Ali.